Aja Pras, gimana kalau korupsi itu masuk tindakan teror gitu, terorisme. Teroris. Jadi penanganan juga yang masuk Densus. tindakan teroris itu pelanggaran prokes. Hancur lagi, kacau lagi. Gimana nih? Lo kabar-kabar, bawa kabar apa lo? Gue nyinyir dikit gitu. Iya, ya harus nyinyir lo. Di tempat gue harus banyak nyinyir. yang nggak apa-apa gitu. Lo jauh-jauh kesini nggak nyinyir Gue jadi percuma. ingat gitu. Ini jadi saya ingat dulu waktu rame tuh yang lama sih Mas Kurnia udah diluruskan ya. Perpu yang disisipkan legalitas Apa tuh? perdagangan minuman keras gitu ya, penjualan miras. Oh iya, itu. miras. Itu kan Miras, buat minuman para keras. pendukungnya itu kan, wow, dicari argumen yang pokoknya supaya bisa itu gimana jalannya. Itulah kearifan lokal segala macam. Gitu ya. Setelah itu kan ada reaksi keras ya dari masyarakat, termasuk juga akhirnya apa itu presiden kita setelah mendengarin masukan dari ulama. Dan mungkin juga denger lagunya Bang Haji Oma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu ini aku teman saya memang suka. Vokal enak Ya, gitu kan. ya, Apalagi kalau dia ya. sambil main gitar gitu kan. Gitu ya. Jadi Mirasantika itu minuman keras ya. Dan narkotika itu Lagi ya Pras, enak jelas. tuh. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Presiden kita Sebagainya. mendengar ya berarti ya. Tapi Kayak kemarin KPK 75 orang yang terancam dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan ya. Sorry gua keceplosan. Minta maaf disclaimer. kita ngomong gitu. dengan cinta, bukan Ya. bukan mengenyak ya, bukan menghina. Itu kan akhirnya walaupun itu siapa juru bicaranya tuh Ngawalin. nyebelin gitu. Ngabalin ya. Gua taunya nyebelin gitu. Jubirnya tuh ada banyak kan, Ada diantaranya banyak, ngabalin sama Itu bela-bela banget dengan lo tahu sendirilah itu si bapak itu kalau ngomong. Akhirnya gimana Jokowi nasib dia. nasibnya selalu kepake gitu. Orang yang pintar berpolitik ya kepake. Di Indonesia gitu, yang penting lo pinter. Gitu. Lo pandai bersilat lidah, maka lo kepake. Gitu loh. Dan lo pandai berpindah hati, lo kepake di pemerintahan siapapun. Gitu. Dalam kasus ini gue salut sama Presiden Jokowi itu. Dia mendengarkan masukan. Tapi sayangnya belakang. Ya kan selalu begitu. Di film India kan polisi datangnya terakhir. Yang jagoan belakang terakhir ya kalau datang ya. Iya kayak Kalau di gitu film, di gitu. film gitu. Iya kan dunia politik nggak jauh dengan film kan, sama-sama aja. Ada skenario. Kalau Ada terakhir apa. tadi kasus ini ya 75 Iya. penyidik dari KPK yang kalau kita ngikutin para kritisi gitu ya, yang mencoba melihatnya lebih dalam lagi, menguak lebih dalam lagi. menguak. Itu kata mereka itu ini salah satu upaya apalah itu dalam kaitannya melemahkan KPK ya, dan 75 orang yang dinyatakan tidak lulus ini kan banyak diantaranya itu yang terlibat dalam kasus Iya penanganan penyidikan, kasus-kasus besar. penanganan kasus korupsi skala besar ya. Jadi wajar dong kalau masyarakat kritis. Nah itu gimana ya, jadi ini kan ujung-ujungnya kalau kita bahas ini masalah keseriusan negara, keseriusan negara dalam mengatasi, memberantas tindak pidana korupsi. Kalau korupsi itu jelas pidana ya. Iya. Kalau Extraordinary crime. saya bingung ini di negara kita gitu. Dari waktu ke waktu itu tindak korupsi itu semakin jadi dan semakin besar gitu. Jumlah yang dikorup itu gila-gilaan lah. Iya. Sebenarnya akar korupsi di Indonesia itu bersumber dari mana? Apakah sistemnya gitu ya? Kalau korupsi kecil-kecilan mah itu kita tutup mata lah gitu, artinya itu gampang ditindak. Tapi ini khusus korupsi yang melibatkan para pejabat negara seperti menteri gitu ya, kepala daerah. Nah, apakah sumber korupsi ini masalah satu ya, misalnya kerakusan manusia dari sisi otaknya, atau kedua memang ada secara nggak sadar itu apa memang kita nggak
nggak bermaksud seperti itu, tapi ternyata bisa menimbulkan itu gitu ya. Iya, jelasnya Misalnya sistem pengangkatan pejabat. Jadi lo mau menyatakan bahwa ini penyebabnya adalah sistem. Ya, sistem. Misalnya gini ya. Dulu kan udah pernah rame tuh tentang kritik tentang kebijakan presidensial threshold. Ya. Itu katanya kalau ke pemilihan presiden ya dan wakil presiden. Jadi yang bisa maju menjadi calon presiden dan wakil presiden itu apabila diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang punya membatas perolehan suara yang yang duduk di PL itu sekian persen minimal gitu ya. Itu kalau pilpres dan wapres, tapi kalau untuk kepala daerah nggak seperti itu, tapi tetap saja calon itu mesti parpol yang ngajuin. Nah kita tahu kan kalau orang itu mau maju mencalonkan diri sebagai bupati lah atau apa itu kan ada yang istilah mahar. Mahar politik. Itu kan nggak kecil. Oh iya. Itu gitu. Iya loh. Kan triliunan. Kalau presiden mungkin nggak bisa dibandingin dengan mahar batu akik. Makanya ada kejadian kalau kepilih orang pada stres gitu. Iya. Itu calon-calon yang mungkin kelasnya masih kelas kecil ya. Iya. Ini kalau kelas yang wah itu kan. Nah kita bisa bayangin tuh kalau mereka maju ngelamar ya agar partai itu bisa nerima mereka untuk dicalonkan itu kan mereka harus gelontorin dana yang begitu besar. Kalau mereka nggak punya sendiri kan mereka akan ngajak cukong gitu. Ya, betul. Punya modal. Kemudian kalau mereka itu dalam pemilihan kepala daerah atau apa itu menang kan ada feedback. Oh iya dong. Sosial ekonomi politik ya. Ada balas jasa lah. Balas jasa. Nah ini yang saya bilang apakah sistem ini membuka peluang dan potensi yang cukup kuat terjadinya praktek-praktek korupsi gitu. Atau tadi hanya sebatas watak memang dia rakus gitu mau kayak gimana aja di mana-mana ya dia. Kalau gue lebih setuju itu bisa dari segala faktor ya. Sudahlah wataknya gampang. Mungkin sebelum dia jadi pejabat yang akhirnya korupsi, dia sebelum jadi pejabat juga udah memang suka gitu ya. Gitu main-main proyek yang mencari lebihan, tidak legal kayak gitu. Biasanya kan itu kebiasaannya. Orang yang terbiasa melakukan hal buruk ya dia tidak berubah, itu menjadi watak, menjadi kebiasaan gitu. Berlanjut lah gitu. Ditambah sistem ini ya lingkungan politik yang memang korup. Terbuka lingkungan politik yang membuka peluang untuk korupsi gitu. Yang gue pernah tahu ya, dalam satu partai politik saja persaingan orang-orang yang mau maju jadi calon bupati misalkan, bahkan calon anggota DPR itu persaingan ada loh sesama mereka. Wah, siapa yang bisa ngasih mahar itu yang diusung oleh satu partai dan dari partai yang sama mungkin dalam partai yang sama itu ada mereka persaingan sesama teman agar mereka yang lolos jadi anggota DPR atau anggota DPRD kayak gitu tuh gue dapat curhatan langsung dari teman-teman gue yang memang kiprahnya di partai politik kayak gitu. Ya. Jadi memang lingkungan dan sistemnya memang korup. Mungkin salah nggak ya gue bilang lingkungannya itu korup, sistemnya korup. Lebih tepat mungkin sistemnya membuka peluang untuk terjadinya korupsi gitu. Meskipun itu legal ya, sah ya, itu disahkan. Iya, mereka-mereka yang ngesahin. Itu juga sebenarnya dari kalau kita bicara menyimpang sedikit keluar dari soal korupsi. Pemilihan kepala daerah atau pilpres yang menggunakan sistem itu kan juga seperti mengamputasi kedaulatan rakyat. Jadi rakyat nggak punya calon yang memang benar mewakili keinginan mereka sendiri gitu. Karena emang diambil oleh partai gitu. Dan kita ngelihat lah pemilihan umum yang terakhir lah ya. Iya. Ini gue tanya sendiri gue bukan tanya, gue ngelihat sendiri karena gue kan hadir di TPS gitu kan. Itu warga kita yang di Jakarta gue saat itu kan bingung mau milih siapa untuk anggota DPR.
Saking banyaknya sih juga sih. Nggak kenal. Gitu loh. Mereka nggak kenal. Siapa ya, gue bingung memilih siapa. Akhirnya aja asal hitung kancing. Iya. Hitung kancing ya. Ada rata-rata yang pilih yang nomor atas. Itulah kenapa dalam persaingan, ada persaingan internal tadi di dalam satu partai, mereka pengen dapat posisi pencalonan yang paling atas. Oh gitu. Dan itu ada rate-nya. Gitu loh. Oh kalau ditaruh Karena di kecenderungan posisi. masyarakat udah pilih yang paling atas deh. Oh gitu. Kayak gitu. Gitu loh. Akhirnya itu fakta ya. Kembali ke yang lo angkat tadi. Masyarakat kita nggak kenal siapa yang dipilih. Gitu loh. Iya. Faktanya gitu kan. Gitu. Ya akhirnya yang dikenal kan cuma presiden, calon wakil presidennya doang. Gue aja sekarang nama menteri nggak apal. Gitu. Gue apal kalau yang punya kasus. Atau kita mungkin rakyat juga udah mulai udahlah Apatis. bentar juga. Gitu. Tapi itu bukannya malah justru semakin ini juga rakyat lama udah capek nggak terus mengikuti perkembangan, nanti itu malah makin Iya, yang diinginkan memang udahlah masyarakat juga apatis, akhirnya yang melakukan korupsi santai. ya terus ada Gitu loh. ada kutak-kutik di belakang meja lah gitu. Betul. Ya. Hasilnya nanti begini nih, ini cukup yang kena sanksi yang level Iya. level 1 2 aja lah gitu. Kayak Nggak gitu. sampai kepada puncak gitu. Terus kita masih gimana ya kalau berada dalam situasi seperti ini? Ya harus tetap menjaga kewarasan. Kewarasan ya. Tetap kritis gitu, ngomong aja kayak sekarang kita ngomong bahwa korupsi itu adalah satu penyakit yang paling dibenci mungkin ya oleh rakyat Indonesia nih, gitu loh. Dan karena itu banyak juga atau sebagian masyarakat yang kesal, saking kesalnya udah koruptor dibunuh aja. Atau kita ngusulin kan. aja pas gimana kalau korupsi itu masuk tindakan teror gitu, terorisme. Teroris. Jadi penanganan juga Yang masuk densus. tindakan teroris itu pelanggaran prokes. Hancur lagi, kacau lagi. Ini hukum gimana? Iya. Jadi ahli-ahli. Beda sih bro. Dia itu kalau menurut gua korupsi itu lebih bahaya dari teroris. Oh gitu ya. Loh iya, dia di atasnya teroris gitu loh. Terorisme itu ada salah satunya karena ketidakadilan, ya. Oh gitu. Ketimpangan ekonomi segala macamnya. Bisa dapat teori seperti itu apa Bapak ahli Saya penujum. Termasuk korban. Gitu. Ya. Jadi dengan adanya korupsi terjadi ketimpangan sosial ekonomi gitu kan. Ya itu kan masyarakat jadi gampang dipicu sentimennya, sehingga akhirnya oke, ini kita harus berjuang, kita ubah negara ini dengan negara yang lebih adil. Kamu ikut, akhirnya terekrut lah. Apalagi orang yang mungkin polos ya, pengetahuan agama kayak yang minim. gue gitu kan polos kan, jadi gampang dulu kerekrut Kayak gitu dia kan. polos. Kalau kita lihat wajahnya penuh tipu muslihat. Kayak gitu sih. Jadi gua tetap memposisikan korupsi itu adalah kejahatan paling tinggi di dunia nih. Paling tua dan paling tinggi gitu loh. Iya. Dia akan selalu hidup. Iya, serta dengan teroris itu di bawah gitu loh. apa dia selalu ada di bergandengan tangan dengan kekuasaan gitu para koruptor ini. Ya, Bisa juga kan? umumnya begitulah. Iya. Jadi ketika pemegang kekuasaan atau operator kekuasaan, eksekutif lah ya, itu bekerja sama dengan cukong-cukong, orang-orang yang Punya duit lah. punya duit, gitu, itu ya gampang terjadi. Untuk melanggengkan bisnisnya, ada perda ini misalkan, lu mendingan diubah nih perda, nih gua kasih. Oke deh, ya kita selesai ya obrolannya. Sekarang kita saatnya mau ngopi gitu ya. Bener nih? Time for coffee. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.